Perkenalkan, saya petani kopi Kintamani khususnya dari Desa Catur. Nama saya I Ketut Jati. Saya sebagai petani kopi sudah secara turun-temurun. Memang sih di kawasan Desa Catur ini untuk kebun kopi itu dari sebelum kita merdeka sudah ada. Namun waktu itu kebun kopinya tidak merupakan kebun, adalah kayak seperti semak-semak hutan. Yang dikonsumsi pada waktu itu kopinya itu bukan buahnya, melainkan daunnya yang direbus. Seperti kalau dulu, sekarang kan dinamakan teh. Kalau dulu itu kayak loloh, itulah dibilang bahasa Balinya itu loh. Nah kemudian pada zaman Belanda kopi itu dikembangbiakan lah dan dibawakan oleh Belanda. Kopi entah dari mana asalnya yang dinamakan kopi Arabica Clun Doria. Doria namanya. Mungkin di daerah lain ada yang bilang Joria. Nah, kalau di Catur ini dibilang Doria, dan tempat untuk pengembangbiakannya di sini di kantor BPP yang sekarang namanya kantor BPP Kintamani Barat. Kalau dulu itulah yang di punya Belanda, yang namanya daerahnya namanya Landbau. Kantornya itu namanya Landbau, kantor perkebunan kopi Belanda. Sekarang jadi kantor BPP Kintamani Barat itu. Nah itulah kopi Doria yang dikembangkan. Namun setelah merdeka kita di Kintamani khususnya di Catur ini dikembangkan kopi oleh pemerintah kita yang namanya Lini S795. Itu tahun 70 mulai kita dikasih bibit. Nah kemudian perkembangan dari Lini S795 itu meluas dan kemudian pemerintah juga lagi memberikan bantuan bibit yang namanya Pusda. Kemudian lagi diberikan bibit namanya, kalau sekarang dinamakan oleh masyarakat lokal, dinamakan oleh lokal, ada yang bilang B1, ada yang Kopiol dibilang. Itu adalah nama lokal, Kopiol gitu. Nah kemudian ada juga yang lainnya seperti Cobra, itu jenisnya KT Cobra. Kalau saat ini kopi yang banyak dikembangkan itu adalah juga ada seperti Ateng Super, ada Yellow Katura, ada namanya Sigara Rutang, Bourbon, dan banyak lagi jenis kopi yang dibudidayakan, dicoba-coba petani yang diaplikasikan oleh pemerintah Dinas Perkebunan Kopi. Kalau saya sebagai petani kopi istilahnya dari leluhur. Namun seperti tadi saya sampaikan, kalau leluhur saya jual jadi kebun hanya untuk dikonsumsi, untuk melakukan jual beli. Kopi ada jual belinya, yang tentu waktu itu masih barter. Bapak saya petani kopi, namun jual belinya sangat rendah waktu itu, mungkin barter. Kita bawa kopinya ke pembelinya, biasanya waktu bapak saya orang-orang Cina. Itu mulai di tahun 80-an masih barter. Luas bapak saya juga kebun kopinya, mungkin ada 5 hektaran selebihnya tanam jagung, padinya padi gogo, jagungnya jagung putih tinggi, bukan jagung yang sekarang putih tinggi jagungnya, karena nggak ada jagungnya. Itu yang dibudidayakan. Nah saya sebagai generasi pelanjutnya, mulai tahun 85 saya tamat sekolah SMA, saya pulang kampung. Saudara saya tidak ada yang mau pulang kampung, dia sebenarnya tinggal di kota karena yang namanya pegunungan, makannya juga tidak enak, rumah tidak bagus, transportasi tidak ada yang mau pulang
kampung. Saya pulang kampung tahun 85 yang sebagai petani kopi melanjutkan dari perkebunan bapak saya sampai saat ini menjadi petani kopi. Yang mungkin luas kebun bapak saya aslinya jumlahnya 7 hektar, yang kemudian saya bisa memperluas, ada yang kontrak, ada yang beli, yang luasnya kurang lebih minimal ini istilahnya 15 hektar minimal. Yang hasil produksi rata-rata untuk perkebunan Kintamani, bukan saya saja, kepada semua petani Kintamani rata-rata per hektarnya itu dari 1,5 sampai 2 ton per hektar per tahun. Bantuan ada, bantuan itu kan hanya support saja dari pemerintah. Ini dia tetap yang disalahkan hanya petani. Nah, saya sudah kasih bantuan ini, tapi bantuannya itu cukup di mana? Nah, kadang-kala yang memberi bantuan itu tidak mengerti terhadap kopi. Dikasih bantuan mesin, dia memberi bantuan tidak tahu cara menggunakannya. Oh gitu kadang-kala. Kendala yang pertama yang saling riskan di dalam pengolahan itu adalah penjemuran, karena yang namanya kopi Arabica itu terletak di daerah pegunungan yang tentu curah hujannya tinggi. Nah, sehingga kalaupun begitu kita bisa akali dengan cara pindah jemur ke daerah bawah, ke pantai maksudnya jemurnya itu bisa kita akali. Namun yang terpenting seperti apa yang saya sampaikan tadi itu adalah di bidang pemasaran petaninya itu pasar yang menjadi menentukan dalam hal budidaya kopi. Petaninya itu alih fungsi, nah cocok apa ini dipetakan, tebang aja ganti, itu jadinya kan, itu kendala-kendala. Namun saya dari dulu sampai saat ini, kalaupun saya berbicara seperti itu, saya budidaya kopi terus menerus. Karena saya mungkin sudah punya banyak teman, kalaupun ada yang di online gitu, dan teman-teman banyak yang menjualkan lewat online juga, saya daftarkan di online ya Pak Jati, mungkin ada 10 yang mendaftarkan di online, saya kasih. Kemudian yang terbanyak terserap di Kopi Gunung Catur adalah orangnya langsung kita melalui mulut ke mulut, dari teman ke teman, itu langsung datang dia ke sini. Baik Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya, itu banyak yang saya udah jualin, bahkan sampai ke Batam saya jual kopi. Belum ada perusahaan yang minta istilahnya tetap, kita tetap jual putus. Misalkan kita kayak CTP Taman Delta, itu kita jual putus kepada kedai kopi atau baik yang besar maupun yang kecil, itu banyak, nggak ada yang kontrak harga gitu.
gitu. Selama sekian tahun dia nggak berani, kita juga nggak berani. Kadang-kala kemarin kita udah kontrak harga turun harga barangnya, dia nggak mau ngambil. Oh gitu gimana? Artinya kontrak itu juga tidak berani jamin. Kalau lawan kita misalkan adu perkara, kita petani kalah, lebih baik jual putus saja. Cocok harga, oke, itu barang kita kirim, barang sesuai dengan sampel. Itu yang saya lakukan. Cara budidaya di Kintamani sebagian besar tumpang sari. Tidak hanya kebun kopi saja. Ada kopinya, ada jeruknya, ada pisangnya, dan ada yang lain-lain. Karena saya fokus di kopi, jeruk hanya saya tanam. Kalau dibilang tidak pelihara salah, kan gitu saya tanam. Sehingga pada musim jeruk teman-teman punya jeruk, saya punya juga. Lebih sosial saya daripada orang-orang yang punya jeruk luas. Orang-orang atau teman-teman mampir ke kebun saya, Pak Jati ada jeruknya, ada, silakan petik sendiri. Gitu, boleh metik makan sepuasnya. Teman-teman belum berani, begitu saya berani. Silakan petik, berapapun Anda mau petik buahnya, saya berani itu loh. Itu pakai kita kerjaan sosial. Kita hidup sebagai orang harus ada nilai sosialnya. Karena kenapa? Nanti kita mati tidak bawa apa-apa. Berapapun kayanya orang, mati tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa hanya istilah karma, kalau bahasa Balinya perbuatan, bahasa Indonesianya. Baik kita berbuat dikenang baik oleh masyarakat. Kalau jelek, dikenang jelek. Yang kita bawa mati adalah perbuatan, bukan materi. Berapapun punya uang, berapapun punya hotel, nah kita bisa bawa itu. Makanya kita bekerja tidak boleh terlalu rakus. Ya sebenarnya dulunya saya diajak pemerintah dalam hal pemberdayaan, memberikan semangat kepada petani-petani kopi, khususnya Bali. Kalaupun saya itu pernah juga diajak oleh pemerintah kayak ke Papua, itu bisa ke Sulawesi, ke Gayo, pernah saya untuk memberikan semangat petani-petani kopi Indonesia gitu. Nah, kemudian saya tidak lupa juga kepada anggota kita yang ada di desa Catur yang terdiri dari 8 kelompok atau subak yang di Bali itu. Kita memberikan semangat dari budidaya maupun pengolahan dan cara seduh kopi. Harapan saya sebenarnya kepada seluruh petani kopi yang ada di Indonesia, bukan hanya di Catur saja. Jangan pantang mundur kita. Semua perputaran pasti ada pasang dan ada surutnya. Pada saat pasang kita jangan terlalu bangga, pada saat surut jangan terlalu bersedih. Nah, harapan kita bagaimana kita caranya agar produksi kopi kita terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun di kualitas. Itu harapan saya, sehingga bahkan kita bisa mencukupi kebutuhan kopi nasional dan selebihnya bisa kita jual ke luar negeri baik melalui eksportir itu.
karena kita adalah seorang petani, bukan seorang pedagang. Target kita adalah bagaimana caranya kita mengangkat penghasilan kopi melalui budidaya yang mungkin dari 1 sampai 2 ton per hektar per tahun. Kita belajar untuk meningkatkan hasilnya itu, mungkinkah kita bisa 3 ton. Bagaimana caranya? Hal ini tentu dari pemerintah juga membantu memberikan informasi bagaimana cara kita budidaya kopi yang sangat bagus, apa yang perlu disediakan, apa bibit unggul, bibit apa yang mungkin cocok untuk dibudidayakan. Kemudian mengenai pupuk, kita ini sebagian besar masih menggunakan pupuk organik. Untuk Kintamani, pemupukan kopi semuanya melakukan dengan cara organik, tidak ada kimia, tidak ada pakai urea apa dan lain sebagainya, tidak ada, pasti organik. Nah, namun imbas daripada residu itu datangnya dari jeruk, dari semprotan atasnya, karena jeruk tetap harus semprot buahnya supaya tidak dimakan lalat buah. Nah, semprotan inilah yang mencemari kopi sehingga kopi itu juga ada mungkin residunya. Saya kan tidak paham terhadap hal itu.